Sebentar ya, ada kendala teknis. Aku bakal stop share dulu. Baik, ini kita langsung lanjut aja ya ke tahapan seleksi. Nah, kemarin itu seleksi ini cukup gampang, nggak ada tes-tes kayak perlu tes ilmu pengetahuan lagi, cuma ada 2, itu seleksi berkas sama yang terakhir seleksi interview. Nah, nanti kalau kalian lolos seleksi berkas, ini tampilannya kayak begini di web ke Kampus Merdeka, ada Zoom meeting-nya, terus ada jadwalnya, dan ini juga nggak boleh telat ya, kita harus standby minimal tuh 15 menit waiting room di Zoom meeting-nya. Terus dokumen to prepare nih sama juga kayak yang tadi Elsa jelasin, tapi yang jelas kalian tuh harus punya paspor dulu ya biar aman, jadi biar nanti dokumen administrasinya itu nggak lama, sama surat rekomendasi universitas. Karena meskipun English kalian tinggi, tapi kalau UPN nggak nurunin surat, itu kalian tetap nggak bisa berangkat. Nah, kalian juga harus pay attention sama requirements-nya, karena tiap univ itu berbeda. Kalau univ yang aku pilih itu alhamdulillah GPA-nya itu minimal 3 dan English test-nya ini nggak terlalu tinggi gitu. Tapi ada juga yang kayak NTU yang minimal itu harus 3,8 karena dia kan kampus teknik ya. Terus di sini juga kita perhatikan kira-kira apa yang harus kita siapkan nanti termasuk karantina dari Indonesia dan juga ada juga beberapa universitas di Amerika contohnya itu dia harus vaksin rubella dulu. Jadi kalian jangan asal langsung apply, kalian lihat dulu requirement-nya kira-kira kita sanggup atau enggak nih sama universitas ini. Nah, ini ada kalau di Sussex sendiri itu ada 10 course juga yang ditawarkan. Yang di garis merah ini yang aku pilih. Aku pilih ini karena aku memang sama kayak Ailsa mau selinier sama HI dan aku nggak mau linjur. Jadi aku pilih Social Change, Culture and Development, terus Sussex Perspective on International Development, ada International System Today, sama terakhir ada War in International Politics. Nah, tips sebelum milih kursnya atau university itu kalian harus tahu dulu passionnya apa. Jadi jangan asal milih ya, karena kan ini kalau di luar negeri, kalau kita asal milih nanti kita nggak kuat, feedback yang dikasih nanti bakal jelek, dan ini nggak cuma kalian doang yang dampaknya gitu loh, UPN juga bakal kena kalau kita nggak maksimal di sana. Terus juga nggak cuma passion atau buat milih mata kuliahnya, kan juga harus ngelihat negara atau universitas yang dituju. Kira-kira itu mana aja negara yang menyediakan mata kuliah yang kita minati gitu. Nah, terus sebelum pilih kurs juga amannya kita harus English test dulu, jadi dicocokin apakah kira-kira nilai kita ini pas atau enggak ya ke universitas ini gitu. Dan kalau biar aman, nilai kita itu setidaknya harus lebih tinggi, nggak harus tinggi banget, cuma setidaknya melebihi requirements minimal score yang mereka butuhkan. Nah, terus biar tahu lebih lanjut, kalian bisa ngecek di website tujuan masing-masing. Biasanya itu mereka ada modul atau materi yang lengkap sampai ke jurnal dan paper. Dan terakhir, kalau kalian masih bingung juga itu jangan sungkan untuk konsul ke dosen pembimbing akademik, karena ini kemarin aku lakuin juga sama dosen aku, Bu Hesti. Aku nanya-nanya tentang apakah matkul ini cocok atau enggak untuk aku, dan alhamdulillah dia tuh bilang ini cocok buat anak HI gitu. Lalu di sini ada English test tips. Yang pertama ini biar hasilnya tinggi ya, jangan bosan untuk latihan. Kalian terus keep practicing. Mungkin ya nggak apa-apa, yang namanya capek itu pasti ada. Cuma kalian kalau memang if you want to work something, kita juga harus usaha gitu loh. Jadi latihan itu juga yang practice makes perfect kan. Nah, ini aku ada saran juga untuk batch 2 atau yang selanjutnya. English test ini harus disiapkan dari jauh hari. Jadi minimal 1 atau 2 bulan sebelum ISMA dibuka lagi, kalian minimal tuh harus udah pegang sertifikat. Karena pengalaman kami yang batch pertama, kita semua tuh pada kalang kabut cuma nyiapin 2 minggu, dan untungnya ada Duolingo test yang hasilnya tuh cuma keluar 2 hari gitu. Dan itu juga kita kayak minim preparation gitu. Jadi untuk adik-adik yang selanjutnya mau coba, aku saranin dari sekarang itu mungkin bisa tes sekarang gitu. Yang ketiga itu juga English test ini nggak murah ya, jadi kita juga mungkin harus nabung dari sekarang gitu, karena paling murah itu yang aku tahu tuh juga 700.000, dan bahkan kalau emang kalian mau ambil yang kayak IELTS itu dia bisa nyampe 2 juta gitu. Dan karena ini tahun depan acaranya dibuka lagi, jadi kalian masih ada waktu buat nabung juga. Nah, yang keempat ini di YouTube itu kan banyak tips ya. Kalian juga bisa nontonin satu-satu gitu tentang
pengalaman orang di tes itu, terus nanti juga ada tips tambahan dari bahkan yang native speaker yang ikut tes. Nah, untuk adik-adik semester 1 3 bisa dicicil dari sekarang ya supaya persiapannya lebih matang daripada kami yang semester 4 ini. Nah, terus kemarin itu esai yang dikasih itu ada 4, sama yang tadi Elsa bilang. Nah, di sini kan bisa baca dan aku kasih tips buat masing-masing nomor. Kalau ditanya nomor 1 itu kalian harus tulis pengalaman di masa lalu yang kira-kira relevan atau ada hubungannya dengan studi sekarang. Misalnya aku dulu pernah ke Turki untuk ikut festival budaya dan aku lalu kaitkan dengan studi aku yang HI gitu karena aku suka tentang belajar culture di negara orang dan engage with global communities. Terus yang kedua ini nanti kalian juga bakal ditanya tentang rencana apa sih untuk membawa dan berinteraksi dengan masyarakat lokal maupun internasional di negara tujuan, entah itu di kampus live atau di luar kampus live itu. Nah, kalau part yang ini kalian tuh harus research tentang budaya atau tradisi tempat di sana gitu. Kira-kira masyarakat di sana tuh sukanya kira-kira acara apa ya, terus kita harus ngapain gitu biar cocok dengan budaya di sana dan nggak ada culture shock. Nah, yang ketiga ini kalian nggak usah takut. Ini jujur aja tentang pengalaman jatuh bangun selama kuliah, terus tantangan atau kegagalan di masa kuliah, terus the best lesson from it, dan strategi apa yang kalian lakukan untuk bangkit kembali gitu. Dan ini tuh nggak harus yang bagus banget, karena ISMA itu nggak nyari yang sempurna, nggak. Mereka tuh nyari orang yang mampu mengatasi masalah-masalah kuliahnya. Kayak aku pun juga semester 2 itu IPK-nya sempat jeblok karena kaget kuliah online. Tapi aku punya strategi lagi untuk naikin IPK aku di semester 3, dan itu yang aku tulis di esai. Dan yang terakhir ini tentunya ditanya tentang kontribusi atau tujuan kalian dan manfaat sepulang dari program ini. Ini bisa untuk diri sendiri, lingkungan sekitar, ataupun kelas kampus untuk UPNVJ gitu. Nah, ini how to nail your essay. Dari tips dari aku itu be careful with the grammar. Ini grammar penting banget ya, jangan sampai ada minor mistake, karena ini juga yang bakal dilihat sama interviewer sama pemeriksa dari Kemendikbuddikti. Kalau kalian grammarnya bagus, itu mereka bakal yakin kalau memang kalian qualified dan English kalian itu memang bagus dan kalian berhak untuk dikirim ke sana. Yang kedua ini keep on track, alias jangan out of topic. Kayak jangan melebar kemana-mana, kalian tetap jawab sesuai yang ditanya. Yang ketiga itu tadi yang aku bilang tuh do some research. Yang keempat juga jujur, jangan melebih-lebihkan, jangan juga dikurang-kurangin gitu, kayak nggak apa-apa gitu, kita jujur aja. Yang kelima itu tahun ini kalau menurut aku harus neutral atau antusias gitu, jangan terlalu, kita mungkin boleh showing off skill kita gitu atau pamer, tapi kita juga nggak boleh kayak seakan-akan kita terlalu pamer atau bragging off gitu, kayak kita harus tetap stand out tapi tetap kayak humble gitu. Nah, yang terakhir ini juga penting sama kayak nomor 1, jangan memakai kata-kata yang berulang gitu, pakainya kata yang efektif. Kayak kalau misalnya kalian udah nulis I like to study, yang lain itu jangan tulis juga I like to swim, I like to bla bla bla. Kan kalian bisa tulis kayak I prefer to read books in my leisure time gitu. Jangan sampai pakai kata yang berulang-ulang gitu, karena mereka mikirnya kayak anak ini mungkin English-nya masih kurang karena mereka vocabulary-nya itu kurang gitu, karena dia nggak pakai kata yang bervariatif. Nah, ini ada interview tips dari aku. Yang pertama jelas ya, itu harus percaya diri. Yang kedua, kalau kalian nggak ada teman buat praktis, itu bisa latihan depan kaca juga. Yang ketiga ini bisa jadi acuan juga atau rujukan buat kalian nonton video YouTube native speaker. Nggak harus muluk-muluk British accent atau kayak American bule-bule gitu. Yang penting kalian intonasinya sama potongan suku katanya itu benar pas gitu loh. Yang keempat itu improve your speaking skill. Ini banyak banget yang bisa dilakuin, yang kayak latihan depan kaca, terus juga dengar native-nya ngomong gitu. Karena kalau speaking kalian bagus, itu bakal meyakinkan interviewernya kalau kalian memang qualified dan kayak mikir, oh nih anak nanti mungkin kalau kita kirim ke sana itu nggak bakal bengong gitu, karena English itu udah lancar, casis cus. Terus yang keenam ini juga penting banget, they will ask you based on what you said, kayak follow up questions. Jadi hati-hati, kayak kemarin aku ditanya tentang jurusan kamu apa, kan aku bilang HI, terus dia bilang ada hobi apa, and I said that I like to read books. Terus dia nanya, hobi kamu ini ada hubungan apa dengan jurusan kamu? Jadi ya karena aku bilang aku suka baca, jadi ditanya kayak gitu. Yang ketujuh juga sama, jangan pakai kata yang berulang-ulang kayak dia saya tadi. Kayak misalnya kalau
like, jangan berkali-kali ngomong like gitu. Yang ke-8 ini ada juga mereka tuh bakal recheck essay kalian. Jadi selama interview itu mereka ngeliat ke layar, mereka tuh sambil ngecek gitu lah bakal kalian beneran nulis essay ini gitu. Karena kalau bohong itu juga kelihatan gitu loh. Jadi hati-hati juga. Jadi make sure sebelum interview kalian tuh sambil cek-cek ulang essay gitu kayak gimana yang keluar ya gitu-gitu. Yang ke-9 tuh ada relax aja kayak sama kayak nomor 10 tuh ini penting banget ya, tapi mungkin sepele gitu. Cuma kalau kalian nafasnya tiba-tiba terengah-engah gitu, itu juga bakal ngaruh sama nilai interview kalian gitu. Sekian dari aku. Mungkin buat further info atau hal-hal lain kayak kalau mau essay aku boleh ke IG aku ya @audrey. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Cindy. Baik, terima kasih banyak Audrey. Lulus ke University of Sussex di Inggris. Kemudian dari Inggris mungkin kita ke Asia sebentar ya Bapak Ibu. Ini ada 2 mahasiswa kita yang lulus ke Korea. Yang pertama untuk selanjutnya ada Zalwa Apriliana Sesa dengan nomor mahasiswa 1910412132, program studi S1 Hubungan Internasional yang lulus ke Korea University. Selanjutnya Zalwa, saya persilakan. Ya, baik. Apa suara saya terdengar? Ya, jelas. Terima kasih Mbak Cindy atas kesempatannya dan juga selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang telah menyempatkan hadir. Sebelumnya saya izin untuk share screen, mempresentasikan PowerPoint saya. Apa sudah terlihat? Belum, Zalwa. Ya. Sudah, ya. Ya, baik. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya. Halo, nama saya Zalwa Apriliana Sesa, saya biasa dipanggil Zalwa. Sama dengan 2 teman saya sebelumnya, saya dari Hubungan Internasional Angkatan 2019, tentu saja dari UPN Veteran Jakarta. Di sini saya hadir sebagai perwakilan dari penerima beasiswa dari ISMA untuk host institution di Korea University. Sebenarnya tadi tentang ISMA sudah sangat dijelaskan ya oleh Bu Ria dan juga teman-teman saya sebelumnya, tapi mungkin saya akan share sedikit untuk informasi pertama kali saya tahu ISMA itu sebenarnya dari teman saya. Jadi ada teman saya yang memang mengirimkan informasi mengenai ISMA ini ke grup angkatan saya. Dan saya pun diajak untuk ikut program ini. Sebelumnya saya tertarik, saya sebelumnya tuh termasuk mahasiswa yang nggak mau ribet gitu. Tapi melihat kan dikirim poster itu dijelasin kalau misalkan program ini kalian ada pertukaran pelajar, exchange program ke universitas di luar Indonesia, di mana program ini hanya untuk 1 semester gitu kan. Nah, 1 semester ini menurut saya jadi kesempatan buat teman-teman yang memang ada rencana untuk melanjutkan S2 di luar negeri atau ingin nge-apply untuk ke LPDP mungkin. Jadi saya akhirnya baca-baca panduannya, saya baca posternya, sampai akhirnya saya berniat dan memutuskan untuk ikut program ini. Jadi untuk teman-teman bisa, di sini ada linknya, kampus merdeka.kemdikbud.go.id. Ini link ISMA, di situ sudah dijelasin deskripsi singkat, lalu ada universitas apa aja di PT di luar negeri. Kalau tidak salah itu ada 60 atau 80 universitas di berbagai negara, jadi teman-teman bisa riset dulu.
baca-baca, dan juga ada panduannya, itu juga bisa di-download, bisa dibaca. Intinya riset terlebih dahulu. Dan ini next, how to apply. Jadi setelah dibuka itu nanti kalian harus mempersiapkan beberapa berkas. Di sini tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini ada English Proficiency Test, yang mana ada IELTS, ada TOEFL, dan juga bisa Duolingo Test. Namun karena saat itu waktunya mepet, jadi pribadi kebanyakan dari kami memakai Duolingo Test, yang mana tadi sudah disebutkan juga oleh Audrey, hasilnya itu hanya 2 hari. Namun untuk teman-teman, saya menyarankan kalau misalkan bisa untuk mempersiapkan TOEFL atau IELTS akan lebih baik, karena lebih terverifikasi dan juga lebih akurat gitu. Nah, kemudian ada academic transcript atau KHS. Di sini teman-teman harus memberikan atau mengupload KHS kalian nantinya. Jadi bisa di-download di Siakat kita dan juga meminta tanda tangan ke Kaprodi dan juga dosen pembimbing. Kemudian selanjutnya ada University Recommendation Letter, di mana nanti template-nya itu disediakan di website ISMA ini. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada KAUI kita, dibantu dan dipermudah untuk mendapatkan surat rekomendasi ini. Jadi mahasiswa UPN itu bisa mendaftar program ISMA ini. Dan ada juga beberapa file kayak tadi sudah disebutin, ada CV dan juga sertifikat organisasi, yang mana di apply-nya itu di akun MPKM kampus mereka ini. Nah, ini makanya selanjutnya ada submit the application, di mana kalian harus sign up atau login jika udah membuat akunnya. Itu nanti akan ada masukin data kalian, ada nama, ada NIM, ada kampus kalian, jurusan kalian, itu yang terdaftar di Dikti. Nah, setelah udah login, udah sign up, maka kalian bisa ngecek ke bagian program, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ria. Nah, di situ nanti kalian memilih program ISMA. Nah, kalau misalkan pendaftaran sudah buka, nanti akan ada form-form untuk mengupload berkas-berkas dan juga untuk mengisi seperti kayak data diri kita. Nah, tadi udah dijelasin juga sama Audrey dan juga Elsa bahwa ada esai. Esainya itu 4 nomor dan dibatasi hanya 200 kata. Jadi diharapkan teman-teman bisa mempersiapkan pilihan kata dan juga yang to the point sama pertanyaannya. Tadi pertanyaan juga sudah dijelaskan, semuanya sama, hanya saja tergantung sama kalian pribadi bagaimana menjawab esai tersebut. Kemudian ini yang tadi sudah saya bilang juga, ada upload the required files. Ada yang tadi English Proficiency Test, lalu academic transcript, dan juga University Recommendation Letter. Nah, untuk prosesnya sendiri, ketika kalian sudah melewati seleksi berkas, ini akan tadi sudah ditunjukkan juga oleh Audrey, akan muncul seperti yang gambar paling kiri. Artinya kalian akan mendapat jadwal interview. Ini untuk saya pribadi yaitu ke Korea University. Jadwalnya ini yang tadi juga sudah disebutkan juga harus di ruangan yang sunyi, terus sudah siap sebelum 15 menit sebelum interview itu dimulai. Nah, setelah nanti saya akan bagi-bagi juga mengenai interview pengalaman saya. Mungkin selanjutnya ini ketika sudah mendapat atau dari sesi interview itu sudah lolos, akan munculnya seperti yang gambar di tengah ini. Artinya mereka mengumumkan bahwa saya alhamdulillahnya diterima atau dicantumkan sebagai nominated awardee gitu. Nanti di bawahnya itu akan ada confirm dan decline. Nah, jika memang ingin melanjutkan program ISMA ini, maka klik confirm, maka akan seperti gambar yang paling sebelah kanan ini. Nah, jika sudah di confirm ini, maka teman-teman harus
mempersiapkan dokumen-dokumen untuk persiapan di upload nantinya ke website ISMA dan juga seperti paspor dan lain-lain. Nah, tapi jika teman-teman jika memang atau melihat pengalaman itu tertolak, nantinya ini yang warna merah ini tulisannya akan rejected dan berwarna merah gitu. Nah, mungkin saya akan berbagi sedikit tentang cerita pengalaman saya mengikuti program ISMA ini, di mana saat pertama kali saya ingin mendaftar itu saya tidak bisa sign up, di mana data saya tidak tercantum, tidak terdaftar di Dikti. Padahal ketika saya ngecek di Dikti itu ada. Nah, ini saya mencoba untuk menghubungi pihak Diktinya melalui DM Twitter. Mungkin teman-teman jika memang terjadi seperti ini, boleh menghubungi Dikti langsung atau di website ISMA itu di paling bawah kanan ada live chat. Teman-teman juga bisa tanya di situ. Cuman untuk saya pribadi karena tidak mendapat jawaban tapi terlambat dari DM Dikti itu, saya akhirnya mencoba di hari kemudian dan akhirnya bisa. Kemudian untuk tes sendiri saya pribadi menggunakan Duolingo Test, di mana yang memang butuh dalam waktu cepat hasilnya. Dan di sini saya juga mendapat kendala lagi, di mana saya tidak bisa memulai English test saya, padahal saya sudah ready gitu. Saya kalau tidak salah itu menunda sampai 2 hari. Padahal saya sudah siap dari hari pertama. Nah, itu ternyata saat saya laporkan ke pihak Duolingo-nya itu karena ada third party app, di mana seperti mereka ini kan cukup strict ya, karena kita online. Yang tadi sudah disebutkan juga oleh Alisa, itu harus sunyi, terus harus selalu lihat ke kamera, dan sebagainya. Nah, third party app ini itu tuh seperti kayak kalau di laptop kalian ada webcam lain selain dari web kamera yang ada di laptop kalian. Nah, itu harus di-uninstall karena mempengaruhi aplikasi Duolingo-nya. Itu untuk nanti kalau misalkan memang teman-teman tertarik untuk mengambil tes Duolingo daripada IELTS atau TOEFL, itu bisa cek aja langsung di linknya dan daftar dan juga bayarnya itu sangat mudah. Nggak nyampe 5 menit. Nah, terus untuk interview sendiri, saya pribadi itu kan kalau untuk keseluruhan itu dikasih interview 15 menit ya, if I'm not wrong. Nah, saya itu tidak sampai 15 menit. Nah, di interview itu kalian bisa jelasin tentang esai kalian. Mereka akan ngasih pertanyaan terkait esai dan kalian harus elaborate your essay and your study plan. Nah, saya pribadi kemarin itu memang saya ada planning untuk melanjutkan S2 saya, dan itu memang cita-cita saya dari kecil untuk study abroad. Jadi saya lebih menekankan untuk ikut program ini karena saya ingin mendapatkan pengalaman untuk nanti mempersiapkan S2 saya gitu. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa terlihat unik dan juga meyakinkan gitu kalau kalian tuh cocok untuk diterima sebagai penerima ISMA ini. Nah, ini ada TMI sedikit, kalau kan setelah diterima kalian harus mulai mempersiapkan paspor ya. Nah, ini saya ada, kalian harus cek dulu, jadi untuk pembuatan paspor tuh ada aplikasinya, dan juga kalian bisa lihat tempat lokasi-lokasi di daerah kalian di mana bisa membuat paspor ini, alias di immigration office-nya. Nah, kemarin itu saya dari Bekasi, itu ternyata kantornya pindah dan saya salah itu. Padahal kalau misalkan melalui app itu ada jamnya, ada ada hours di mana sesuai antrian kita. Jadi make sure untuk cek dulu antrian kalian dan lokasi immigration office itu di mana. Dan yang terakhir ini pengalaman yang dirasakan sama oleh semua awardees di sini, yaitu long waited accepted announcement, di mana kita hampir berminggu-minggu menunggu untuk pengumuman ini, di mana seharusnya kalau sesuai timeline itu hanya jarak berapa hari. Nah, itu makanya
kalian harus bersabar, tapi semoga ini kan mereka baru launching, jadi semoga tahun depan itu lebih lebih sistematis, lebih cepat juga prosesnya. Jadi be prepared. Ya, untuk pengumuman juga kemarin karena website sempat crashing itu, jadi kita menunggu untuk dikasih PDF list dari KUI kita. Nah, untuk Korea University sendiri, kenapa saya pilih Korea University? Karena saya juga berterima kasih kepada dosen-dosen saya di semester 4 ini. Saya banyak terpengaruhi oleh mata kuliah Asia Timur, di mana di pembangunan global itu ada Mbak Wiwi dan juga Mbak Cindy. Lalu di pembangunan Asia Timur sendiri ada Mas Hairil yang mengajar saya. Itu sangat mempengaruhi saya untuk mengambil negara di kawasan Asia. Nah, makanya saya memilih Universitas Korea. Sebenarnya awalnya itu saya ada dua pilihan antara Yonsei dan juga Korea University. Namun saya melihat lagi program-programnya. Jadi kalian harus riset ya teman-teman untuk memilih universitas ini. Saya itu lebih condong ke Korea University daripada Yonsei. Kenapa? Karena mungkin untuk Yonsei nanti akan dijelaskan oleh teman saya Darlene. Untuk Korea University ini di sini mereka termasuk dalam top 3 university in Korea, South Korea, di mana kalau kalian tahu di Korea itu ada SKY namanya, Seoul, Korea, and Yonsei. Nah, Korea University itu termasuk dalam 3 universitas itu. Dan juga program-programnya ini untuk international student mereka itu sangat promising gitu. Mereka ada kayak language and culture center, lalu ada BUDDi kayak program mentoring, dan program-program lainnya yang memang saya tertarik gitu sebagai mahasiswa yang memang punya interest di bidang budaya. Nah, untuk course sendiri atau mata kuliah yang ditawarkan, jadi di web ISMA itu nanti kalau sudah ada penjabaran universitas, itu kalian bisa klik dan nanti mereka akan ngasih tahu course-course apa aja yang bisa kalian pilih gitu. Itu di sana juga ada akan penjelasan singkatnya, deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Nah, untuk kemarin saya sendiri, saya memilih berbeda dengan dua teman saya yang lain, saya memilih jauh dari HI gitu. Karena kalau misalkan melihat dari tujuan ISMA sendiri, yaitu saya mahasiswa itu harus bisa mengambil mata kuliah yang tidak sama dengan jurusannya. Jadi kayak saya seperti program PLPS dan PLPT itu bisa merasakan mata kuliah di jurusan yang lain. Namun tidak ada salahnya jika memang mau sesuai gitu jurusannya, tidak dipermasalahkan asal memang tersedia di program mata kuliah yang ditawarkan. Untuk saya sendiri kemarin saya memilih environmental sociology, kemudian interpersonal communication, Korean business and global context, dan juga social structure and change in Korean society, dan yang mana itu sama sekali tidak ada berhubungan dengan jurusan saya yaitu HI. But that's okay. Nah, untuk sekarang saya ini sedang mempersiapkan pendaftaran ke universitas, yaitu ke Korea University, dan juga sedang menyiapkan visa application dan juga departure dan juga shuttle buat nanti ketika nyampai di sana, karena di Korea ini cukup ketat mengenai foreigners yang datang untuk study atau misalnya travel. Jadi kalian harus wise dalam memilih universitas dan juga negara, karena beasiswa ini tidak sepele itu gitu. Kalian mau mewakili universitas, kalian mewakili Indonesia, jadi kalian harus siap gitu. Dan mungkin selanjutnya di sini akan kasih notes sedikit. Kalian sudah bisa mempersiapkan dari sekarang. Seperti tadi ada file-filenya, kemudian ada essay untuk bisa latihan. Kalau saya kemarin pribadi itu saya mendengarkan podcast
saya ada Spotify, saya dengerin podcast, cari podcast yang memang mereka tuh speaking English gitu. Jadi kalian ke-boost gitu speakingnya dan juga vocabulary podcast. Di sini ada Save Some Money, jadi selain ISMA ini cover biaya-biaya seperti tuition fee, kemudian nanti kalian living allowance di sana, transport allowance, ada beberapa biaya yang memang kalian harus siapkan sendiri gitu selama persiapan untuk pergi ke sana. Jadi kalau bisa mulai menabung, karena untuk kayak paspor, lalu untuk cek-cek kesehatan, dan persiapan visa itu kalian harus mempersiapkan sendiri. Dan juga kalau ke university in Korea, kalian harus mempersiapkan private insurance, yang mana itu nggak murah, jadi menabung guys. Selanjutnya yang tadi, take time to practice, jadi kalian ada essay, ada interview, kalian harus practice. Be confident and optimistic, karena kita kemarin nunggunya tuh cukup lama, jadi kayak pasti ada saat-saat dimana kita terombang-ambing, ini kita keterima atau tidak, but be confident, be optimistic, kalian harus ikhtiar dan tawakal, karena kalau kalian pede, kalian yakin sama diri kalian sendiri, itu akan terpancar saat kalian interview, saat kalian nulis esai, itu pasti yang melihat, yang mengecek esai kalian atau yang menginterview kalian pasti akan, wah anak ini memang pantas gitu. Oke, I think that's it. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak mencantumkan kontak. Mungkin nanti jika memang ada pertanyaan pribadi, boleh ke Instagram saya aja, Zalwa Priliana, atau cari Zalwa, itu nanti akan muncul. And okay, wishing you tons of luck. Mungkin akan saya kembalikan ke Mbak Cindy. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Zalwa. Selanjutnya masih di Korea, Bapak Ibu, ada mahasiswi kita bernama Darlen Gita Hamida dari S1 Program Studi Ilmu Komunikasi dengan nomor mahasiswa 19104112444 yang lolos di program ISMA untuk belajar di Yonsei University. Kepada Darlen, saya silakan. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa, saya izin share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Darlen. Saya merupakan mahasiswa komunikasi 2019, awardee ISMA di Yonsei University. Mungkin untuk teknis ISMA dan pendaftarannya itu sebenarnya sama saja seperti yang sudah Audrey, Zalwa, dan juga Ailsa jelaskan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan lebih mengenai Yonsei dan pengalaman yang saya dapatkan dari proses pendaftaran ke Yonsei University, karena berbeda dengan negara-negara lainnya. Untuk di Korea, di KU, di Korea University, dan juga Yonsei, Kyungpook, dan juga Hanyang University itu untuk proses pendaftaran sudah kita mulai dan cukup kompleks seperti itu. Jadi teman-teman yang tertarik untuk studi di Korea mungkin bisa menyimak sedikit pemaparan dari saya. Nah, kenapa sih Yonsei University? Selain alasan bahwa Yonsei University itu termasuk dari Sky Universities di Korea, yaitu salah satu Korea yang paling diincar, ya, universitas yang paling diincar, oleh mahasiswa di sana. Yonsei University itu menawarkan berbagai mata kuliah yang menurut saya cukup unik dan juga tidak bisa didapatkan di tempat lain selain di Yonsei University atau di Korea. Contohnya ada Korean Popular Culture dan Korean Wave, Understanding K-pop, terus Philosophy in East Asian Literature, Korean Language, Business and Society, dan juga Ecology of Human Development. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri, saya mengambil mata kuliah Korean Popular Culture and Korean Wave, lalu juga Philosophy in East Asian Literature, Business and Society, dan juga Bahasa Korea. Kenapa saya mengambil Korean Popular
culture gitu ya, karena saya selama saya menjadi mahasiswa komunikasi, saya ingat bahwa pelajaran yang paling penting selama saya kuliah di komunikasi itu adalah untuk selalu stay alerted on the current trends gitu. Jadi kita harus tahu tentang tren-tren yang sedang terjadi di masyarakat, dan salah satunya adalah Korean popular culture gitu, K-drama, K-pop dan lain sebagainya. Dan saya sangat tertarik untuk belajar mengenai hal ini langsung di Koreanya di Yonsei University agar saya bisa mendapatkan perspektif akademis di balik kenapa sih K-pop atau Korean Wave itu bisa menjadi seheboh sekarang seperti itu. Selain itu saya juga mengambil kelas filsafat di sastra East Asian, itu belajar tentang sastra-sastra karya sastra dari filosofis di asal East Asia gitu, Asia Timur. Lalu saya juga mengambil mata kuliah Business and Society, di mana saya akan belajar mengenai bisnis dan bisnis seperti apa sih yang baik, atau yang berorientasi kepada masyarakat, dan terakhir Korean language, bahasa Korea, seperti itu. Selanjutnya, what we need to apply to Yonsei University or what it takes gitu, selain GPA atau IPK 3, lalu juga English Proficiency Test, TOEFL, IELTS atau Duolingo. Untuk apply di Yonsei University itu perlu kita punya study plan atau rencana kita mau ngapain aja sih di Yonsei University itu, seperti itu. Nanti itu bentuknya seperti esai, jadi kita perlu menjelaskan secara detail kegiatan apa saja yang membuat kita tertarik untuk daftar di Yonsei, lalu juga kenapa Yonsei University, kenapa matkul tersebut yang kita pilih, dan lain sebagainya. Lalu little note gitu ya, mungkin ini lupa di-mention dari teman-teman sebelumnya, bahwa GPA IPK 3 itu jangan dijadiin patokan. Maksudnya banyak sekali teman-teman yang daftar ISMA itu yang IPK-nya juga 3 atau 3,1, 3,2, pokoknya lebih tinggi daripada 3. Jadi kalau teman-teman udah merasa bahwa teman-teman punya GPA 3, itu jangan merasa terlalu tenang terlebih dahulu, karena kita harus aim higher gitu, harus punya semangat untuk dapat lebih tinggi, karena semakin tinggi maka semakin besar chance untuk kita lulus ke program ini. Begitu juga di EPT, TOEFL, IELTS, dan juga Duolingo. Lalu ada surat rekomendasi kampus yang dikeluarkan oleh kantor urusan internasional ataupun rektorat. Nah, ini saya sangat berterima kasih kepada KUI kita, Mbak Cindy, Pak Bambang, dan yang lainnya, karena sudah sangat cepat tanggap dan juga sangat membantu kita dalam proses pendaftaran ISMA ini. Karena perlu diketahui bahwa ISMA batch pertama ini sangat dadakan gitu ya, dan sangat cepat prosesnya. Jadi kita perlu cepat juga. Pengalaman saya daftar program ini tuh kurang dari 10 hari gitu, habis lebaran tuh langsung ngurusin, langsung tes, langsung minta surat rekomendasi dan lain sebagainya. Dan saya sangat senang bahwa di kantor urusan internasional UPNVJ itu langsung cepat dibantu kitanya. Lalu untuk Korea sendiri, seperti yang sudah di-mention oleh teman saya Zawa, kita butuh health insurance pribadi. Maksudnya kita harus punya asuransi yang bisa kita klaim di luar negeri, dan ini akan jauh lebih baik teman-teman persiapkan sejak awal. Lalu English transcript sheet, maksudnya itu transkrip nilai selama kita kuliah di UPN yang ditranslate ke bahasa Inggris. Lalu terakhir adalah money atau savings with the minimum of 1 juta rupiah. Kenapa saya spesifik di 1 juta rupiah? Walaupun program ISMA ini merupakan sebuah program fully funded gitu ya, scholarship beasiswa fully funded, tetapi ada berbagai macam pengeluaran yang saya keluarkan dan juga teman-teman saya keluarin, yang itu jika dihitung-hitung itu bisa di angka 1 juta bahkan lebih. Contohnya, jika teman-teman tidak punya health insurance, maka harus punya health insurance pribadi yang sifatnya international coverage, dan itu bisa mengeluarkan uang pribadi sebesar 1 juta rupiah, bahkan lebih gitu. Walaupun ISMA sebenarnya menyediakan medical insurance, tapi itu untuk nanti di sana saat di Korea, seperti itu. Lalu untuk ujian English Proficiency Test itu juga mengeluarkan uang, serta untuk mentranslate English transcript sheet, transkrip nilai itu juga akan mengeluarkan biaya. Jadi ini menurut saya merupakan poin penting untuk kita semua, supaya karena teman-teman semua di sini mungkin ingin apply ISMA di tahun depan,
bisa menyiapkan biaya-biaya ini dimulai dari sekarang seperti itu, bisa ngisihin uang jajan maupun mulai nabung kecil-kecilan seperti itu, agar nanti ketika apply itu nggak kaget bahwa oh ternyata saya harus ngeluarin duit untuk ini ya, ngeluarin uang untuk ini seperti itu. Lalu selanjutnya, what I learned from the process. Ada banyak sekali hal yang saya pelajari dari proses ini. Pertama adalah stay alert. Stay alert itu maksudnya kita harus aware, kita harus tahu tentang informasi apa aja yang telah masuk gitu ya. Karena khususnya di Korea itu dia cukup cepat tanggap dan strict kepada deadline gitu. Dan makanya kita harus tahu hal apa aja yang harus kita submit maupun kita complete di formnya sesuai dengan deadline yang telah diberikan. Lalu prepare everything, start early. Ini berkaitan dengan poin yang saya sudah sampaikan sebelumnya mengenai mulai nabung dari jauh-jauh hari, mulai latihan bahasa Inggris dari jauh-jauh hari, dan juga menyusun esai dari jauh-jauh hari supaya nanti ketika deadline submission untuk ISMA itu kita nggak panik, kita nggak heboh sendiri seperti itu. Lalu know your interest and passion. Kita harus tahu hal apa sih yang pengen kita pelajari atau fokus atau bidang apa yang pengen kita fokusin ketika kita belajar di luar negeri, karena belajar di luar negeri itu bebannya berbeda dengan universitas dengan kuliah yang kita jalani sekarang. Seperti contohnya di sana itu satu matkul gitu ya, satu kelas sehari itu bisa sampai 3 jam, belum persiapan yang harus kita lakukan sebelum kuliah dan juga setelah kuliah. Jadi kalau misalnya kita tidak memilih bidang yang kita sukai atau memilih matkul yang tidak kita passionate, maka itu akan menjadi berat dan juga susah untuk dijalani ketika kita di luar negeri. Lalu have some money in your savings, you will need it. Ini terkait dengan uang, penting untuk memiliki modal awal seperti itu, modal awal untuk mendaftar di program ini. Lalu keempat adalah be independent. Maksudnya di sini itu nggak ada yang bakal ngasih tahu kita bahwa ini detailnya bentar lagi ini, terus juga nanti berkasnya harus dikumpulin tuh ini gitu. Nggak ada yang memberitahu informasi seperti itu. Maka dari itu kita harus secara aktif mencari informasi tersebut, seperti caranya kontak teman-teman lain yang juga berdaftar program ini, lalu cari di Twitter ataupun di Instagram, follow Instagramnya Kampus Merdeka, dan lain sebagainya. Lalu, be friends and open to everyone. Ini adalah salah satu pelajaran penting yang saya ambil, meskipun beasiswa ini sifatnya kompetitif gitu ya, ada yang disisihkan, ada yang nggak keterima, tetapi kita jangan menganggap mereka sebagai saingan yang perlu kita yang perlu kita jauhi gitu. Misalnya kita nggak share tentang informasi apa ke mereka kayak gitu, itu jangan, karena sejatinya teman-teman yang sama-sama apply to ISMA, sama-sama applicants, itulah mereka lah yang akan membantu kita selama proses pendaftaran program ISMA ini kayak gitu. Kayak contohnya di program ISMA itu ada grup Telegram yang kita actively engage with others, dan di situ kita udah dapat informasi yang berbagai macam yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya seperti itu. Terakhir, do your research. Ketika kita membuat study plan untuk Yonsei University itu kita harus kita harus menyebutkan kegiatan apa sih yang ada di Yonsei gitu, secara spesifik student clubs apa yang membuat kamu tertarik untuk daftar di Yonsei, dan juga matkul-matkulnya seperti apa, seperti itu. Lalu selanjutnya essay tips, ini merupakan tips yang mungkin sebelumnya belum disebutkan oleh teman-teman saya. Pertama, untuk bagian academic achievements akan lebih baik jika kita menulis esainya dengan bentuk cerita. Jadi daripada kita menulis seperti kita cuma mention saya pernah menjadi pemenang lomba ini, lebih baik kita show them gitu. Kita tunjukkan how was the experience, how was that achievement change us as a person gitu. Kita harus elaborate itu dengan secara jelas dan menarik, karena esai itu harus bisa mengguide perhatian para penilai, para the board of judges dari ISMA itu mulai dari kalimat pertama seperti itu. And then plans to engage with communities, untuk rencana how we can engage with other communities nanti di luar negeri itu
kita harus menjawabnya dengan technically gitu, dengan secara teknis. Seperti mention, kita harus menyebutkan program apa aja sih yang ditawarkan oleh Yonsei yang kita tertarik dan bagaimana program itu bisa membantu kita achieve our goals, seperti itu. Kalau ini aku jawab tentang how Yonsei itu punya program seperti Global Angel, terus juga di sana ada student club tentang desain dan lain sebagainya. Dan saya sangat tertarik untuk melakukan program itu dan hal itu saya tulis di esai saya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada academic challenge. Academic challenge itu sebenarnya pertanyaan yang akan menilai kita bagaimana kita menghadapi tantangan yang akan terjadi di luar sana. Jadi, in this essay jangan pernah berusaha untuk menutup-nutupi atau bahkan gimmick gitu ya di dalam suatu essay, karena akan lebih jauh lebih baik kalau misalnya kita jujur, tuliskan apa challenge yang pernah kita hadapi, dan tulis juga how we overcome it, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Lalu terakhir ada contribution to ISMA. Ini adalah bagaimana mereka ingin kita menjawab bagaimana kontribusi kita kepada program ISMA dan juga negara. Nah, untuk esai ini jangan menjawab seperti hal-hal yang terlalu ngambang gitu atau kurang jelas kayak saya ingin mempromosikan budaya Indonesia. Tapi kan untuk mempromosikan budaya Indonesia itu kan banyak caranya. Nah, bagaimana kita akan mencapai hal tersebut? Itulah yang ditulis kayak how are we going to do that? Planning kita tuh apa aja. Nah, itu ditulis secara sistematis agar ketika para penilai melihat esai kita tuh mereka mengatakan bahwa oh ini nggak cuma ngomong doang gitu. Ini adalah goals yang jelas dan clear untuk kita accept di program ISMA seperti itu. Lalu terakhir ini merupakan screenshot atau a glimpse dari Yonsei University di berbagai Korean drama. Jadi kalau misalnya para hadirin sini memiliki hobi untuk nonton Korean drama, mungkin tidak asing dengan building ini, dengan gedung ini. Sejatinya itu adalah Yonsei University. Ini ada di K-drama Tribute, Goblin, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, itu merupakan sedikit sharing dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau bahkan pengen mencoba mendapat feedback atau saran, boleh banget. I'm open for everyone who's looking to apply to this program. Bisa dikontak IG saya di Darlan Gita maupun di WhatsApp yang telah saya tuliskan di slide. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Cindy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Darlen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya ke sharing session 5. Kalau tadi Korea sudah selesai, kita ke Spanyol ya. Ini ada Hernanda Dalimunte, S1 Program Studi Ilmu Komunikasi. Dengan nomor mahasiswa 19104111154 yang lolos di program ISMA untuk belajar di Universitat Pompeu Fabra di Barcelona, Spanyol. Pada Hernanda, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Belum. Oh, udah. Ya, silakan. Oke. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dosen-dosen yang saya hormati dan banggakan. Nama saya Hernanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan tahun Suaranya putus, Hernanda. 2019. Saya atas kesempatan di sharing session hari ini yang telah diberikan. Oke, halo, apakah terdengar? Halo? Ya, sudah jelas ya. Oke. Silakan. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan di sharing session hari ini yang telah diberikan oleh saya dan rekan-rekan saya yang telah diterima sebagai awardee ISMA 2021 yang mewakili UPN Veteran Jakarta. Jadi pada hari ini saya ingin melakukan sedikit sharing mengenai pengalaman saya selama mengikuti program ISMA dari awal hingga saat ini menjadi seorang awardee.
Jadi karena tadi hal-hal teknis ISMA sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya sebelumnya, maka di kesempatan kali ini saya akan lebih fokus untuk tipe sharing yang lebih inspiratif. Oke, jadi kali ini saya akan sharing tentang pengalaman pribadi saya. What does it take for me to get into ISMA 2021 program? Jadi apa saja prinsip-prinsip yang selalu saya pegang teguh dari masa pendaftaran hingga menjadi salah satu awardee di program ini. Jadi yang pertama adalah motivasi saya, yaitu diversity as inspiration. Jadi sejak kecil itu saya selalu menjadi anak yang suka melihat perbedaan antar manusia, baik itu ras, suku, agama, latar belakang, sifat, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan-perbedaan dalam manusia ini selalu mendorong saya menjadi anak yang sangat haus akan pengetahuan tentang dunia luar dan juga selalu ingin mencoba hal-hal baru. Jadi sehingga sejak kecil itu saya selalu berusaha untuk mencari kesempatan belajar yang bisa membuat saya mengetahui lebih banyak tentang manusia, cara mereka berinteraksi, berbagai macam ragam budaya dan latar belakang yang Halo Hernanda. miliki, yang menurut saya menjadi dorongan saya yang paling besar untuk apakah terdengar? Ya, tadi putus-putus ya, sedikit. Oke, maaf, koneksinya jelek. Oke, hal ini masih menjadi dorongan yang paling besar untuk pergi ke luar negeri agar saya dapat merasakan secara langsung perbedaan budaya, cara hidup, latar belakang, bahasa di negara orang lain. Jadi kehausan akan pengetahuan dan pengalaman baru tersebut akhirnya jadi inspirasi dan motivasi utama saya dalam mengikuti program ISMA ini. Jadi yang kedua, setelah saya mengetahui apa yang menjadi inspirasi saya, itu adalah knowing my purpose. Jadi waktu itu sebelum saya mencoba untuk mendaftar, memang kesempatan ini terdengar sangat manis ya di telinga para mahasiswa, termasuk saya sendiri gitu. Apalagi kan disebutkan kalau memang itu fully funded gitu. Nah, tetapi saya pun melakukan self reflection terhadap diri sendiri mengenai tujuan saya jika mengikuti program ini. Jadi seperti apa yang akan saya lakukan di program ini, apakah tujuan saya akan menjadi hal yang worth it untuk ISMA menerima saya, terus apakah mungkin belajar hanya menjadi satu-satunya hal yang akan saya lakukan di negara tujuan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini terus ada di kepala saya, sehingga saya mencari tahu sebenarnya apa sih yang saya ingin lakukan untuk melengkapi studi saya secara akademik maupun non-akademik. Jadi pada akhirnya saya menjadikan motivasi yang saya sebelumnya sudah sebutkan, yaitu sebuah tujuan, yaitu untuk belajar tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara kultural, sosial, dan juga bahasanya. Yang ketiga, jadi ini lebih mengacu kepada apa yang harus dilakukan selama proses pendaftaran, interview, hingga saat ini proses persiapan berangkat, yaitu being observant and critical at all times. Jadi menjadi observan dan juga memiliki kemampuan critical thinking dan juga teliti itu menjadi hal yang menurut saya paling penting untuk menempuh perjalanan program ini hingga saat ini dan juga nanti sampai pulang ke Indonesia kembali. Jadi seperti selalu menjadi orang yang memperhatikan segala detail yang ada, terutama dalam informasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang, seperti dari ISMA sendiri, dari Dikti, dari KUI. Gitu. Apalagi memang program ini kan merupakan program perdana dari Dikti ya, gitu. Sehingga pasti masih memiliki banyak kekurangan dan juga kesalahan, seperti misalkan informasi yang masih simpang siur, tidak pasti, dan masih banyak lagi. Sehingga saya sendiri sebagai seorang mahasiswa dan mungkin teman-teman yang lain juga yang kemarin mendaftar dan diterima, kita harus kritis dalam memilih informasi yang diterima. Begitu juga dalam persyaratan seperti English Proficiency Test kita, jadi kayak kita terus latihan, selalu update mengenai informasinya, dan juga misalkan saat proses interview, kita selalu memperhatikan segala detail yang mempengaruhi jalannya interview dan juga hasil dari interview tersebut. Dan masih memang banyak lagi hal-hal yang harus secara teliti diperhatikan.
saya pribadi juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mbak Cindy, Mbak Rina, Pak Bambang, dan seluruh tim dari KUI dalam membantu proses pendaftaran kami dan juga terus mengupdate kami mengenai informasi penting hingga proses keberangkatan kami semua saat ini. Karena seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, memang proses pendaftaran ISMA di batch pertama ini sangat fast pace gitu, sangat cepat. Jadi memang semua keperluan selalu harus segera ditangani gitu. Jika memang kita malah sedikit atau kelewatan informasi sedikit, maka memang akan sulit untuk follow up baik dari segi mental kita sebagai seorang mahasiswa maupun keperluan-keperluan fisik seperti dokumen yang diperlukan. Gitu. Jadi memang menurut saya sebelum menentukan untuk mengikuti program ini, saran saya untuk teman-teman semua yang ingin ikut di batch kedua adalah ketahui dulu passion kita apa, minat belajar kita nanti saat sudah di sana seperti apa, dan juga tujuan teman-teman semua selama berada di negara tujuan. Jadi tidak hanya semerta-merta karena ada iming-iming ke luar negeri gratis gitu ya, karena memang akan sulit jika kita sudah sampai di negara tujuan gitu dan ternyata memang kita tidak bisa beradaptasi gitu, baik secara akademis, misalkan seperti sistem pembelajaran di sana seperti apa di kampus tujuan kita, terus misalkan secara sosial gitu, berinteraksi di orang-orang di sana seperti apa, maupun kultur-kultur yang mereka miliki gitu. Oke, di sini saya ingin memberikan tips sedikit untuk interview yang saya memang saya pribadi gunakan dalam interview ISMA kemarin, karena memang tadi banyak tips sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, jadi saya hanya menyebutkan secara singkat saja. Jadi yang pertama itu yang saya perhatikan adalah bahasa tubuh. Gitu. Jadi bahasa tubuh itu memang faktor yang menurut saya sangat penting dalam sebuah interview. Gitu. Jadi karena interviewer nanti bakal memperhatikan dengan jelas dan memang sangat jeli gitu ya untuk bahasa tubuh yang kita presentasikan kepada mereka gitu. Jadi selalu perhatikan bahasa tubuh dan juga gestur yang ditujukan kepada interviewer. Nah, yang kedua itu hanya katakan hal-hal yang diperlukan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya A, jadi kita sebutkan A. Jangan menyebutkan hal B atau hal C, misalkan kalau misalkan memang tidak ditanya, tapi kalau memang ada kaitannya dengan hal A misalkan, itu bisa saja disebutkan. Gitu. Nah, yang ketiga, sebelum interview, salah satu cara saya untuk melatih diri adalah dengan membuat catatan tentang apa saja yang perlu saya katakan dalam interview tersebut. Yang keempat, itu ada perhatikan bagaimana cara kita menunjukkan diri secara visual di depan interviewer. Jadi gunakan pakaian yang sopan, berpenampilan rapi, gunakan atribut yang memang diperlukan untuk memberikan kesan yang profesional dan juga kesan bahwa kita memang terlihat siap untuk interview di depan para interviewer. Nah, terus selanjutnya itu ada usahakan untuk mengelaborasi jawaban kita, tetapi dengan ketepatan dan efektivitas, terutama dalam kata-kata yang disebutkan. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, seperti tidak menyebutkan kata-kata yang berulang, gitu, melatih diri di depan kaca untuk latihan, gitu. Karena memang sangat penting apa yang ditanyakan itulah yang kita jawab. Gitu. Jadi memang mengelaborasi dengan tepat dan juga tetap efektif, memang agar tidak lari dari topik atau pertanyaan awal yang ditanyakan. Nah, yang terakhir itu ada practice. Jadi memang kita sangat perlu untuk latihan karena seperti yang disebutkan oleh Darlene tadi, practice makes perfect gitu. Jadi memang kita harus terus latihan walaupun memang kadang bisa membosankan gitu ya. Oke, berikutnya ini ada kampus yang saya pilih sebagai host university saya, yaitu Universitas Pompeu Fabra atau UPF untuk singkatnya, di Barcelona, Spanyol. Jadi seperti yang bisa dilihat di slide ini, ada 3 kampus di universitas tersebut. Yang pertama ada kampus Mar, yang kedua ada kampus Pobleno, dan yang ketiga ada kampus Ciutadella. Jadi saya dan teman-teman dari universitas lain yang diterima di kampus ini akan menempuh 1 semester untuk belajar di kampus Ciutadella. Oke, jadi berikutnya, mengapa saya memilih UPF sebagai host university saya? Jadi saya mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama itu adalah ranking. Jadi
UPF ini berdiri pada tahun 1990. Dia adalah salah satu kampus yang saat ini memang sangat bergengsi, mungkin paling bergengsi di Spanyol, dan juga memang salah satu dari 7 universitas yang masih muda di Spanyol yang memang mengalami proses peningkatan kualitas yang sangat cepat. Jadi dapat dilihat di slide ini ranking UPF dari 2 university ranking website. Salah satunya adalah Times Higher Education yang menempatkan UPF di ranking 1 di kategori Universitas Spanyol, 65 di kategori Eropa, dan 152 secara global. Sehingga memang dapat dikatakan bahwa UPF ini sudah sangat bagus kualitasnya sebagai kampus yang memang masih terhitung baru gitu ya. Nah, yang berikutnya ada location. Nah, location UPF ini berada di kota Barcelona seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi Barcelona sendiri memang adalah salah satu kota yang memiliki integrasi budaya yang sangat banyak. Terdapat campuran kultur barat dan timur di macam-macam aspek seperti makanan, arsitektur, yang memang menjadikan kota ini sangat unik gitu, untuk dipelajari budaya dan juga sejarahnya. Kota ini juga memiliki orang-orang yang memang berasal dari ras, suku, dan budaya asal yang memang berbeda-beda juga. Jadi sangat variatif. Sehingga memang saya pribadi, menurut saya memang sangat menarik untuk bertemu orang-orang lokal di sana dan mempelajari budaya dan sejarah berdasarkan perspektif mereka sebagai orang lokal gitu ya. Yang berikutnya itu ada UPF fast-paced learning, di mana ya menurut saya, jadi UPF sendiri yaitu sangat berfokus terhadap aktivitas kelas yang sehari-hari, tapi lebih fokus di bentuk-bentuk seperti diskusi, seminar, studi kasus, analisis, dan memang sebagainya, yang memang membuat mahasiswa itu menjadi lebih proaktif gitu ya. Jadi mereka tidak fokus terhadap teori-teori dan materi-materi konseptual dan berdasar, sehingga mereka menghimbau para mahasiswanya untuk mempelajari hal-hal mendasar tersebut secara mandiri. Itu. Jadi berhubung saya pribadi sebagai mahasiswa lebih menyukai hal-hal yang berbau menganalisis, studi kasus, dan aplikasi materi-materi terhadap kehidupan sehari-hari, memang saya ingin sekali merasakan sistem pembelajaran UPF tersebut. Oke, berikutnya adalah mata kuliah yang saya pilih di UPF. Jadi terdapat 3 mata kuliah adalah Global Culture and Marketing of mata kuliah ini. Halo? Oke. Ya, agak putus-putus tadi. Oh ya, oke, maaf. Oke, ya saya ulangi. Yang pertama adalah Global Culture and Marketing of SC Barcelona. Jadi mata kuliah ini dia berfokus dalam analisis tim sepak bola di Eropa dalam kerangka teori culture studies. Gitu. Jadi memang selinier dengan jurusan saya di UPN yaitu komunikasi. Jadi FC Barcelona sendiri akan menjadi studi kasus utama yang dibahas dalam mata kuliah ini dalam 1 semester. Gitu. Nah, yang kedua adalah Cinematic Creativity in Spain, Authorship, Industry, and Politics. Jadi mata kuliah ini mereka mempelajari film-film dan sinematografi Spanyol kontemporer dan juga perkembangan industri film di Spanyol. Gitu. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini pun beragam seperti pendekatan sosial, kultural, filosofikal, ekonomi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah The Collectivity Revolution, Building a Global Community. Jadi dia berfokus terhadap revolusi sistem kemasyarakatan manusia. Jadi bagaimana permasalahan abad 21 dapat diselesaikan oleh manusia secara kolektif, seperti misalkan organisasi atau perkumpulan yang dapat menciptakan masyarakat yang saling berhubungan erat dibandingkan manusia secara individu. Jadi memang dapat dilihat dari ketiga mata kuliah yang sudah saya pilih ini, judulnya pun sudah sangat rinci gitu, dan bahkan mereka memiliki studi kasus yang dalam 1 semester akan dibahas menjadi kasus utama. Jadi memang mata kuliah ini sangat menarik bagi saya pribadi, terutama dengan fakta bahwa mereka akan terfokus di bidang dan kasus tertentu.
Oke, jadi di sini akan saya share apa saja yang harus saya persiapkan untuk belajar di luar negeri. Jadi bagi saya pribadi, saya melihat dari 4 aspek yang harus saya perhatikan. Jadi yang pertama adalah dari aspek teknis, seperti misalkan persiapan visa, akomodasi di sana seperti apa. Hola. Dan memang apa yang memang harus disiapkan. Yang plural. Jadi saya harus mempersiapkan pertama fakta bahwa kultur Barat dan Timur memang sangat berbeda gitu. Jadi walaupun di Barcelona sendiri mereka sangat integrasi antara kultur Barat dan Timur, tetapi kan memang di sana Barat itu masih sangat mendominasi gitu. Jadi saya harus berusaha untuk mempersiapkan diri untuk beradaptasi. Dan juga selagi saya beradaptasi, saya juga mendapat kesempatan di sana untuk mempelajari segala budaya yang ada di Spanyol. Jadi saya memang harus mempersiapkan diri juga untuk itu. Nah, yang ketiga itu dari segi linguistik. Karena Spanyol itu adalah non-English speaking country, di mana bahasa nasionalnya adalah Spanish, dan juga di Barcelona sendiri itu adalah Katalan. Jadi memang saya harus beradaptasi dengan setidaknya mempelajari bahasa mereka, gitu, walaupun sedikit gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi kesempatan besar untuk saya belajar bahasa-bahasa mereka secara langsung di negaranya, gitu. Yang terakhir beradaptasi dan mempelajari gaya hidup, adat istiadatnya, sikap sosial mereka seperti apa, nilai budaya mereka, dan memang masih banyak lagi yang pastinya memang bakal berbeda dari yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya memang keempat hal ini tuh sangat penting untuk diperhatikan dan dipersiapkan dari sekarang agar kita yang ingin berangkat gitu tidak terkena culture shock gitu saat sampainya kita di negara tujuan. Gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, tidak banyak ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Semoga saya dan teman-teman saya sebagai Wardi ISMA perwakilan dari UPN Veteran Jakarta dapat membawa nama baik kampus kita semua di negara tujuan masing-masing. Dan juga pesan untuk teman-teman yang ingin mendaftar tahun depan di program ISMA, terus semangat, persiapkan diri mulai dari sekarang, karena memang waktu kalian untuk persiapan lebih banyak dari kami semua yang lulus pada tahun ini. Jadi memang manfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Cindy. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Enanda atas sharingnya. Selanjutnya kita ke Amerika ya, Bapak Ibu. Ini ada satu-satunya mahasiswi dari S1 Prodi Hukum, Sabita Afnan Putri Wahyudi dengan nomor mahasiswa 1910611128 yang berhasil lolos untuk belajar ke Pennsylvania State University. Pada Sabita saya silahkan. Ya, halo, apakah suara saya terdengar? Ya, suaranya terdengar. Semoga tidak terjadi kesalahan teknis ya dari PPT-nya. PowerPoint-nya belum muncul ya, Sabita? Iya. Coba stop share, lalu share screen lagi. Masalahnya ngeheng ini.
Belum muncul ya, Sabita. Coba dikasih dulu ke Fernanda mungkin, atau untuk bisa share screen. PPT-nya boleh dikirimin nggak ke kita? Nanti kita share screen. Dikirim aja, Sabita, itu PPT-nya. Kirim ke sini juga boleh, Sabita. Freeze ya, Sabita. Itu yang lain dulu aja, Bu. Ya, boleh, Ibu. Sabita siapkan ya. Lanjut ya, Bu. Selanjutnya nanti Sabita di akhir mungkin ya. Nah, ada Mutia Pratiwi dari S1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan nomor mahasiswa 1810713123 dan Mutia satu-satunya angkatan 2018 yang berhasil lolos di program ISMA untuk belajar di University Science Malaysia. Mutia. Ya, saya izin share screen ya, Ibu. Sudah terlihat belum? Ya, sudah, silakan. Ya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu serta mahasiswa, teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing atau bercerita sedikit terkait pengalaman saya dari mendaftar hingga lolos di program IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards tahun 2021 ini. Sebelumnya, sekali lagi perkenalkan, saya Mutia Pratiwi dari program studi Kesehatan Masyarakat, satu-satunya angkatan 2018 untuk batch pertama IISMA ini, dan satu-satunya perwakilan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya apply ke University Science Malaysia. Sebelumnya, apakah slide-nya jalan? Jalan. Oke, saya ingin cerita sedikit mengapa ikut program IISMA ini. Sebenarnya awalnya saya ini sudah tahu infonya IISMA ini sejak jauh-jauh hari, sebulan kalau tidak salah. Nah, saat itu saya berpikir saya sudah semester 6 dan masih terpatri di otak saya bahwa saya ingin lulus 3,5 tahun. Nah, dan saya pikir kenapa kesempatannya datang ketika saya semester 6 begitu, bukan semester 4. Nah, jadi saat itu saya hanya scroll saja informasi ini. Namun ketika H-3 penutupan pendaftaran IISMA, saya lihat lagi informasinya di Instagram. Dan di situ saya langsung bulat niatnya untuk sebenarnya saya harus daftar karena ini kesempatan tidak datang 2 kali begitu. Nah, namun pada saat itu pada saat itu memang H-3 pendaftaran IISMA, namun H-1 untuk minta rekomendasi dari kampus. Alhamdulillahnya wakil dekan di Fikes dan dosen juga responnya cepat dan dari KUI juga sangat membantu sehingga bisa keluar tepat waktu. Nah, untuk alasan sendiri kenapa saya ikut program IISMA ini yang membuat saya tertarik karena pertama dia itu fully funded. Meskipun nanti ada catatan-catatan sedikit yang akan saya bahas di belakang. Dan yang membuat menarik adalah karena saya bisa memilih prodi di luar mata kuliah saya di kesehatan masyarakat. Dan malah ini direkomendasikan oleh Kemendikbud karena memang ingin mempromosikan bahwa kita harus punya skill di luar jurusan kita sendiri. Kemudian yang menarik bagi saya di sini adalah kredit mata kuliah yang kami ambil di universitas di luar negeri ini dapat
akui hingga 20 SKS. Dan ini memang dari Kemdikbud sendiri mengharuskan perguruan tinggi asal mau untuk mengakui kredit tersebut. Nah, mengapa saya memilih University Science Malaysia dan mengapa saya memilih di Malaysia? Pertama mungkin karena memang minat pribadi saya yang ingin memilih ke Malaysia. Dan karena yang pertama karena Malaysia itu English speaking country dan course yang disampaikan pun dalam bahasa Inggris. Sehingga saya memilih di USM ini, dan karena kursus yang ditawarkan cukup menarik dan mencakup hampir seluruh minat saya, meskipun benar di luar jurusan saya yaitu kesehatan masyarakat. Namun karena selama ini saya belajar di kesehatan masyarakat pun diwanti-wanti bahwa kesehatan masyarakat itu tidak hanya bekerja atau berurusan dengan hal-hal yang berbau kesehatannya saja, tapi kita juga multidisiplin, jadi harus punya wawasan yang cukup luas di bidang-bidang lain. Nah, ini yang di highlight warna merah itu kurs yang saya pilih, psikologi, filosofi, kemudian business and communication English, serta ada environment, karena peminatan saya sendiri adalah kesehatan lingkungan, sehingga saya memilih Introduction to Built Environment and Human Settlement. Dan untuk kurs yang lain itu memang saya tertarik, dan selama ini hanya bisa belajar hanya dari baca-baca buku, tidak bisa mengambil kursus di jurusan saya begitu. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran ikut IISMA ini mungkin sudah disampaikan juga oleh teman-teman sekalian yang sebelumnya sudah memaparkan. Yang jelas kita harus masuk dulu ke website Kampus Merdeka. Di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, di situ nanti kita akan sign up. Dan ketika sign up itu juga kita diharuskan mengupload CV, terus English Proficiency Test Certificate seperti TOEFL, kemudian ada Organization Activity Certificate. Nah, di sini saya mau tekankan juga ke teman-teman bahwa 3 teratas ini, CV, terus TOEFL, kemudian Organization Activity Certificate ini sangat bisa dicicil dari sekarang. Saran saya untuk rajin-rajin update CV-nya. Kemudian TOEFL juga bisa kan diambil dari jauh-jauh hari karena masa berlakunya pun 2 tahun. Kemudian untuk organisasi, aktivitas di organisasi juga mulai sekarang dikumpulkan, seperti kalaupun bentuk fisik mulai di-scan, kemudian dimasukkan ke satu folder, sehingga ketika pendaftaran tinggal di-upload saja. Kemudian kemarin untuk aplikasi pendaftarannya ada juga harus mengupload transkrip nilai, kemudian ada rekomendasi kampus, dan ada juga mengisi pertanyaan seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yang mirip-mirip seperti statement letter. Nah, kemudian setelah application doc study itu masuk ke interview. Nah, untuk interview sendiri mungkin tips-tipsnya sama seperti teman-teman saya sebelumnya, namun saya mau tambahkan juga bahwa ketika interview itu yang terpenting bagi saya adalah honest. Jujur aja tentang diri kamu, pasti kamu kenal gitu sama diri kamu sendiri, jadi jujur aja, jangan terlalu mengawang-awang atau bagaimana. Dan saya pribadi, saya menjelaskan kenapa saya mengambil kursus tersebut di University Science Malaysia dan apa relevansinya gitu, apa hubungannya dengan jurusan yang kamu ambil di UPN saat ini. Gitu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan menjelang keberangkatan? Nah, sejauh ini yang saya bisa simpulkan, yang sangat pasti diminta adalah paspor foto. Jadi kita harus buat foto.
kemudian paspor. Nah, paspor ini sangat bisa dicicil dari sekarang, maksudnya diurus dari sekarang, sehingga tidak mepet begitu, karena kan butuh waktu juga. Kemudian translated, ini perlu jadi catatan juga, karena kami berdelapan di sini sebenarnya awalnya sangat mengharapkan bahwa translated academic transcript ini bisa diurus di UPT Bahasa, UPNVJ, dengan Cak Warek begitu kan. Namun ternyata ketika kami hubungi pusat bahasa, ternyata tidak bisa. Jadi kami berdelapan di sini menyewa translator tersumpah, dan itu mengeluarkan biaya. Nah, di sini juga saya mau tekankan juga bahwa teman-teman mesti punya tabungan, menabung dari sekarang untuk hal-hal seperti ini, paspor, terus transkrip, kemudian visa juga itu ada bayarannya, kemudian medical check up. Medical check up ini untuk syarat visa, dan medical check up visa ini khusus tersendiri, dan itu bisa 800 ribuan. Nah, saya juga sempat sharing dengan teman-teman yang sama-sama keterima di University Sains Malaysia. Itu ada dari banyak universitas di Indonesia, dari Unsud, Unair, UI, kemudian ada yang dari Padang, ada yang dari NTB. Nah, itu banyak juga yang sharing bahwa untuk urusan seperti ini, mungkin alhamdulillahnya kampus mereka membantu dari segi biaya, jadi terutama untuk visa, dan sehingga nanti IISMA sendiri reimbursnya ke kampus begitu. Nah, kemudian ini yang menjadi kekhawatiran saya dan teman-teman semua, mungkin belum di-mention sebelumnya, dan kekhawatiran juga dari orang tua saya pribadi, karena kan ini saya akan abroad 1 semester, yang menjadi pertanyaan adalah apakah UKT saya akan tetap bayar begitu. Kemudian untuk status mahasiswa tersendiri, apakah dianggap cuti ataukah masih aktif. Kemudian dari saya sendiri di University Sains Malaysia itu mulai semester baru di Oktober. Sedangkan yang saya tahu KRS semester depan itu di UPN mulai Agustus. Nah, sehingga saya di sini bingung apakah saya harus ikut KRS dulu juga atau tidak. Kemudian selanjutnya ada transfer kredit. Nah, di sini saya juga belum tahu bagaimana prosedurnya, apakah sebelum saya berangkat saya urus dulu, dan urusnya itu ke prodi, fakultas, atau ke universitas, atau urusnya itu nanti ketika saya sudah pulang, ketika saya sudah mendapatkan nilainya, begitu, baru ditransfer kredit. Ya, mungkin demikian sharing dari saya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut juga bisa hubungi email saya atau WhatsApp juga yang ada di slide ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Cindy. Baik, terima kasih Mutia. Selanjutnya saya ke Imade Agung Januardi dengan nomor mahasiswa 1910312050, S1 Teknik Industri yang lolos ke University of Waterloo di Kanada. Silahkan, Imade. Ya, baik. Saya izin share PPT saya dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat siang yang terhormat Ibu Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen, Dikjar, karyawan, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Imade Agung Januardi, NRP 191031250 dari Prodi Teknik Industri. Nah,
Di sini saya akan bercerita kurang lebih tentang proses yang saya lalui dari awal mendaftar program ini, pengumuman, sampai apa aja yang saya ketahui sekarang mengenai persiapan keberangkatan ke universitas pilihan saya, yaitu University of Waterloo di Kanada. Jadi awalnya saya mendengar tentang kabar adanya program pertukaran mahasiswa ISMA ini dari internet ya, pas lagi searching-searching aja. Lalu waktu itu saya juga nonton launching program ISMA ini live di YouTube waktu itu tanggal 11 Mei 2021. Itu dibuka oleh Pak Nadiem, lalu juga diikuti oleh Pak Nizam. Waktu itu dijelasin timeline program ini, persyaratan, terus apa aja manfaatnya. Semuanya waktu itu udah ada ya di website ISMA. Dan rencananya program itu dibuka besoknya tanggal 12 Mei. Saya melihat waktu itu universitas yang berpartisipasi, saya tertarik dengan Kanada. Pada waktu itu ada dua pilihan, ada University of British Columbia dan University of Waterloo. Jadi saya memilih Kanada waktu itu karena negaranya itu cukup, saya dengar cukup ramai ya dengan pelajar internasional dari berbagai negeri, banyak yang ke Kanada, jadi negaranya menurut saya cukup ramah bagi pelajar luar negeri. Lalu orang tua saya juga setuju kalau Kanada itu negaranya bagus untuk pelajar internasional, dan beruntung saya juga mendapat full support dari orang tua saya. Lalu untuk prosesnya ya, mulai dari persiapan, yang paling penting waktu itu ya, tes bahasa Inggris. Ada 3 yang diterima, ya, TOEFL, IELTS, dan yang baru itu Duolingo. Tapi waktu itu pas awal-awal karena keterbatasan informasi, saya juga kurang tahu ya apa aja yang diterima di Waterloo University pas pertukaran pelajar ini. Waktu itu saya lihat di website universitasnya itu Duolingo belum ada. Jadi waktu itu saya langsung buru-buru ya memilih tes IELTS IBT, Internet Based Test. Karena juga keluarnya tesnya itu, keluar hasil tes IELTS IBT itu lumayan lama, jadi saya daftarnya cepet-cepet waktu itu tanggal 12 dan tesnya itu 2 hari selanjutnya ya, tanggal 14. Jadi saya cuma ada waktu persiapan 2 hari, terus waktu itu kuliah juga lagi sibuk-sibuknya, jadi saya juga cukup sedikit ya belajar Inggris. Jadi saran yang pertama sih menurut saya, tunggu aja informasi itu udah ada semua, udah jelas semua, dan jangan lupa dipersiapkan dengan matang dari jauh-jauh hari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau disesali lah untuk kedepannya. Nah, waktu itu tesnya lumayan sulit ya menurut saya, tapi alhamdulillah saya mendapat skor yang cukup untuk mendaftar di universitas pilihan saya. Lalu sisanya untuk dokumen yang lain seperti transkrip nilai, surat rekomendasi, saya juga mengurus ke kampus. Nah, saya nggak tahu juga ya, berbeda untuk setiap fakultas. Saya waktu itu transkrip nilai langsung bisa ditranslate ke bahasa Inggris waktu itu dengan bantuan dari wakil dekan bidang akademik. Jadi waktu itu setelah transkrip nilai bahasa Indonesianya saya udah dikeluarin, saya juga bisa langsung minta transkrip nilai bahasa Inggris bareng-bareng. Lalu untuk deadline pengumpulan dan dokumen pengisian esai itu tanggal 22 Mei. Lalu saya submit itu di hari H deadline, tapi untungnya semuanya lancar. Jadi untuk University of Waterloo itu merupakan salah satu universitas di dunia yang sangat berorientasi pada research atau penelitian ya. Jadi kurang lebih itu alasan saya memilih universitas ini. University of Waterloo ini juga masuk grup U15, U15 Canadian Research Universities. Isinya itu jadi universitas-universitas dengan angka penelitian tertinggi di Kanada. Nah, untuk mata kuliah yang akan saya ambil,
Saya memilih Information and Analysis, Introductory Psychology, Introduction to Global Emerging Cities, sama yang terakhir itu di The Evolution of Planning. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pengumuman waktu itu sebelum pengumuman itu ada wawancara singkat ya. Saya waktu itu dapat tanggal 26 Mei wawancara dari pihak ISMA. Tapi untuk saya sih wawancaranya berjalan dengan cukup lancar lah. Untuk saran interview saya juga nggak banyak persiapan. Tapi ya yang penting percaya diri aja kalau saya kemarin sih. Nah, menurut saya yang paling penting juga, yang penting jujur. Jika dari awal, itu dari ngisi formulir, membuat esai, itu jujur, nanti pas interview juga pasti nggak ada masalah deh, dijamin. Lalu untuk pengumuman di timeline, itu harusnya 28 Mei, tapi ternyata pengumumannya itu baru keluar tanggal 13 Juni. Dan jujur waktu itu karena itu tiba-tiba banget, pengumumannya, jadi saya juga kaget ya, juga waktu itu senang waktu itu keterima. Saya juga memberitahu orang tua saya, mereka juga sangat senang ya mendengar berita ini. Untuk sekarang, yang saya ketahui ya, belum banyak, karena sebenarnya banyak juga universitas lain yang respon dan tanggapannya lebih cepat. Dan mereka juga sudah meeting dengan universitas tujuan masing-masing. Ada juga yang sudah ada tanggal keberangkatannya, ada yang visanya sudah mulai diurus karena memang ada jalur khususnya ya, seperti yang ke Amerika Serikat dan yang ke Inggris. Lalu ada juga yang sudah memilih akomodasi. Pokoknya semua universitas tujuan itu beda-beda lah sekarang progresnya. Kalau saya dan rekan untuk saat ini belum ada meeting resmi untuk semua mahasiswa yang ke University of Waterloo. Tapi kabarnya sih akan ada meeting untuk 1 atau 2 minggu ke depan. Yang sekarang saya tahu itu kalau medical check up itu tidak wajib ya, karena menetapnya itu di bawah 6 bulan. Terus ada ketentuannya juga, sampai di sana harus karantina 2 minggu, mau vaksin atau nggak divaksin. Nah, untuk study permit atau visa juga belum banyak informasi ya. Sekarang yang saya perlu persiapkan itu hanya dokumen-dokumen untuk mengurus surat-surat tersebut. Baik, untuk sekarang itu dulu informasi yang saya bisa berikan. Sekian dari saya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya Made Agung, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imade Agung. Saya kembali ke Sabita ya. Mungkin saya saja yang share screen. Silakan Sabita. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Mohon maaf banget tadi ada kesalahan teknis. Kayaknya bukan saya aja yang gugup, laptop saya juga gugup. Jadi adalah sebuah kehormatan bagi saya sebenarnya untuk dapat diberi kepercayaan menjadi salah satu pembicara di webinar ini. Di sini saya akan menceritakan perjalanan saya sampai menjadi peserta IISMA yang lolos ke Pennsylvania State University di Amerika Serikat. Mbak sini boleh tolong di slide? Ya, jadi yang pertama kali harus disiapkan, harus siap telinga, siap hati. Telinga untuk mendengarkan info lebih lanjut, hati untuk menetapkan fokus. Maksudnya apa sih? Jadi sebenarnya saya tuh mengetahui adanya program IISMA pertama kali dari PA saya, yaitu Ibu Citra Resmi Widoretno. Jadi saya langsung nyatet tuh, pembukaan pendaftaran program ini kapan, karena saya memang memiliki ketertarikan untuk belajar di luar negeri. Selama menunggu pendaftaran, saya mencari info lebih lanjut tentang IISMA, dan saya mulai mempersiapkan beberapa hal yang biasanya diminta untuk pemberkasan beasiswa. Untuk IPP, karena saya sebelumnya udah pernah mendaftar juga di beberapa beasiswa, gagal sih. Saya sudah siap dengan hasil TOEFL ITP saya.
Jadi mungkin tidak seperti teman-teman tadi yang pakai DET gitu. Boleh di slide Mas Indi? Nah, bagus kan, ini namanya Penn State. Ada di Pennsylvania, Amerika Serikat. Jadi saya menetapkan hati Penn State ini karena course-course mereka itu ada beberapa yang merupakan passion saya gitu. Misalnya Introductory Sociology, jadi semacam pengantar sosiologi, Mass Media and Society, jadi media massa dan masyarakat serta hubungannya, dan Information, People, and Technology. Jadi tentang informasi teknologi dan masyarakat juga. Jadi course saya itu sebenarnya mostly sociology ya, karena menurut riset saya tidak ada law course yang ditawarkan di Univ di ISMA ini. Selain itu, saya memilih Penn State karena Penn State itu mempromosikan diversity, inclusivity gitu. Jadi saya yang mungkin foreign buat mereka itu diterima dengan senang hati. Dan mereka juga striving to be a safe place for learning. Jadi mungkin berita-berita yang dilihat, oh, Amerika ini seperti ini, Amerika seperti itu. Nah, saya percaya bahwa Penn State itu akan memberikan welcome yang baik untuk saya. Selain itu, extracurriculars yang ditawarkan juga sangatlah banyak dan sangat menarik. Boleh di slide, Mbak Cindy? Nah, mungkin ini agak biasa ya, pantang menyerah. Adanya batu di jalan bukan berarti harus memutar arah dan tujuan. Jadi tentu saja perjalanan nggak akan lengkap ya tanpa perjuangan. Makin sulit digapai, makin besar pula rasa puas yang dirasa ketika mendapatkan hal tersebut, ya enggak? Begitu pula dengan beasiswa ini. Ada aja penghambat yang menumbuhkan keraguan untuk lanjut berjuang. Misalnya tuh, waktu saya mengambil surat rekomendasi, saya menunggu lumayan lama, sekitar 3-4 jam. Terus pas saya nerima suratnya itu, nama saya salah. Sebenarnya sih udah sering ya masalah nama ini saya alami gitu. Kayak kesalahan satu huruf atau mungkin orang dengernya beda gitu nama saya. Tapi ini jadi genting kan, karena nama yang tidak sesuai tersebut, jadi nggak ada keterikatan secara legal antara saya dan dokumen tersebut. Lalu banyak juga masalah teknis untuk di WP ISMA yang seperti mungkin Zalwa telah jelaskan tadi. Hal ini menimbulkan banyak kericuhan dan kadang perasaan putus asa gitu. Sebenarnya saya itu bakal diterima atau enggak sih gitu. Tapi seperti yang telah saya tulis di slide sebelumnya, karena sudah menyiapkan hati dan fokus terhadap tujuan, ada aja jalan keluarnya. Gitu. Boleh di slide Mbak Cindy? Nah, yang salah satu yang paling penting itu adalah koneksi dan komunikasi. Teman itu penting. Baik hal sepenting berbagi informasi terkini, atau seremeh lawan bercanda, ada baiknya jika tidak melewati semuanya sendiri. Koneksi dan komunikasi ini sangat saya rasakan gitu manfaatnya selama berjuang di ISMA. Merasakannya bersama saja, ada aja perasaan tidak enaknya. Apalagi kalau sendiri, ya kan? Misalnya, latihan wawancara saya sama Ernanda kemarin. Saya jadi belajar lebih banyak tentang sikap dalam wawancara formal. Lalu teman-teman saya yang lain juga sangat mengayomi jika saya bingung dan sedih melewati masa penantian pengumuman yang udah diceritain juga sama teman-teman yang lain kan. Kita bingung, banyak informasi yang simpang siur dan sebagainya. Nah, untuk masalah informasi, KUI UPN-PJ ini sangat membantu loh dalam memberikan informasi. Mbak Cindy, Mbak Rina, serta Pak Bambang mudah sekali untuk diri dan untuk ditanya. Jadi, terima kasih sebesar-besarnya untuk mereka. Boleh di slide Mbak Cindy? Ya, Mbak Cindy. Nah, jadi selain kita mendapatkan sesuatu dari ISMA ini, kita juga harus berkorban dong. Sama aja berjuang gitu kan. Jadi kita tuh berkorban itu secara fisik, materi, dan secara mental juga. Fisik dan materi ini maksudnya uang, tenaga, sama waktu. Ya kalau uang mah kayak buat fotokopi, bikin paspor gitu. Terus tenaga ya untuk mencapai hal-hal tersebut kayak kita bikin paspor kan pasti nunggunya lama gitu kan. Habis juga tenaganya.
Dan waktu ya, selain saya harus fokus kepada kuliah yang sekarang ini, saya juga harus fokus ke IISMA gitu, yang sebenarnya juga mengambil waktunya lumayan banyak gitu, untuk diseriusin. Kalau untuk mental ya mental dan juga psikologis pasti ada juga pengorbanannya. Tapi kalau bisa diatur, dapat saja dianggap sebagai investasi untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi kalau mau dibilang berkorban, mungkin bukan istilahnya berkorban lagi gitu di investasi. Oke, baik di sini boleh di slide. Nah, sumber belajar, mindset, semua terjadi karena sesuatu. Jadi sebenarnya saya menerapkan mindset ini detik-detik sebelum pengumuman ya, bahwa benar saya telah berkorban banyak dan sebenarnya saya merasa pantas mendapatkan beasiswa ini. Namun semuanya kan permainan peluang gitu loh. Wah, saya juga belajar banyak sama berjuang beasiswa seperti ini. Dari mulai administrasi, sosial, dan diri saya sendiri pasti berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pasrah saja begitu. Saya tidak mau menyesali apa-apa. Tapi alhamdulillahnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan dan rasanya puas gitu loh. Boleh di-slide Mas Indi? Nah, yang terakhir adalah jangan lupa sama diri sendiri. Kesehatan tubuh dan mental harus tetap dijaga dan menjadi prioritas. Dan lakukan introspeksi diri terus-menerus. Maksudnya apa sih? Jadi kadang ada kan suatu waktu di mana tubuh dan atau mental kita butuh waktu untuk istirahat. Saya juga merasakan itu ketika berjuang IISMA. Saya memaksakan diri untuk terus waspada gitu, alert, info yang mungkin diterima. Namun pada akhirnya saya juga ngerti, oh, saya butuh rest. Introspeksi diri juga sesuatu yang penting untuk dilakukan terus-menerus. Untuk saya pribadi, saya sangat menjaga agar saya tidak menampilkan sikap yang kurang terpuji. Misalkan kayak tinggi hati gitu, sombong. Untuk menghindari hal tersebut, saya biasanya memilih untuk berkata seperlunya tentang pencapaian saya. Mindset tidak pernah cukup memotivasi saya untuk tetap humble dan selalu berusaha sebaik yang saya bisa. Lady Said, Mas Indi? Ya, sebenarnya itu saja sih sebenarnya yang bisa saya share pada saat ini. Mengingat perjalanan saya yang sebenarnya masih sangat panjang. Kalau mungkin ada yang ingin mengontak saya untuk mungkin bertanya-tanya atau ya hal lain gitu, email saya sudah tertera dan Instagram saya juga sudah tertera. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Cindy. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Sabita. Sabita mahasiswi terakhir yang sharing ya untuk hari ini. Lalu selanjutnya mungkin saya butuh arahan dari Ibu Warek 3, bagaimana Ibu Dr. Ria, apakah langsung closing remarks atau ya, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dulu ya Bu Cindy, tadi mengenai UKT, gimana nih UKT-nya kita yang pergi ke sana gitu ya. Nah, untuk yang berangkat ISMA, UKT-nya bebas UKT ya, 1 semester, kemudian wah, semangat semua, tahun depan semakin banyak nanti yang ikut ya. Semua bebas UKT. Kemudian apakah cuti? Tidak, kalian tidak cuti ya, karena kan kalian belajar juga di sana. Jadi bukan cuti kuliah 1 semester, enggak ya. Kemudian nanti status mahasiswanya tetap aktif ya. Kemudian transfer kreditnya bagaimana? Nah, nanti itu transfer kredit mungkin nanti Pak Warik Satyo menjelaskan ya untuk transfer kredit dari adik-adik semua ya. Kemudian juga tadi mengenai transkrip nilai. Ya, kalau kita itu transkripnya biasanya sudah ada 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ada 2 bahasa. Jadi kayaknya adik-adik nggak harus translate lagi deh. Ya saya kalau di transkrip akhir ya, kalau kita sudah selesai dapat transkrip akhir itu ada 2 bahasa. Nah, tapi kalau ini kan yang diupload kartu hasil studi kali ya, KHS ya. Nah, mungkin nanti ini ada masukan juga buat kita, berarti KHS itu harus juga dalam 2 bahasa, bukan dalam 1 bahasa. Ini terima kasih, nanti ada perbaikan buat kami sebagai pengelola. Kemudian mungkin pesan saya ternyata memang kita semua tahu ya, untuk mencapai sesuatu itu perlu proses. Nggak mudah untuk mendapatkan itu. Jadi adik-adik 8 orang ini
nggak ujuk-ujuk tahu-tahu dapat kesempatan, tapi perjalanannya berbeda-beda setiap orang dan semuanya tuh apa ya, mengalami juga kesulitan yang bermacam-macam ya. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa yang hadir di sini tidak ada yang instan di dalam kehidupan kita gitu ya. Proses itu tetap harus kita lalui dan jangan pernah patah semangat. Ya, orang yang hebat itu bukan orang yang selalu berhasil. Orang yang hebat itu adalah orang yang kalau gagal tadi dia mau bangun lagi, dia berusaha lagi sampai dia berhasil ya. Jadi tadi kan banyak sekali sharing-sharing dari adik-adik udah mau putus asa, tapi ternyata kan bisa bangkit lagi gitu ya, tetap melanjutkan. Udah tinggal 3 hari, deadline udah mau habis, tapi kok bisa juga gitu ya. Jadi yang penting kita mau berusaha, memulai, melakukan. Kalau kita nggak ngerjain, kita nggak mulai, ya pasti kita nggak akan sampai di situ gitu ya. Kemudian juga manfaatkan, mungkin tadi ada yang sharing juga, sekarang nih banyak sekali kayak Spotify, tapi manfaatkan untuk hal-hal yang baik gitu ya. Jadi tadi kan bisa belajar dari situ, dengerin sharing-sharing orang, dengerin bahasa Inggris, ngomongnya bagaimana cara bicaranya mungkin nanti sehingga pada saat wawancara bisa juga melewati dengan baik gitu ya. Jadi mungkin media sosial segala macam tadi info-info di medsos itu banyak sekali dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif gitu. Jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik karena sekarang ini mungkin juga CV kita gitu ya bisa kalau kita mendaftar atau kita melamar orang tuh gampang sekali ya sekarang ngecek. Ini Ria, ini coba lihat deh Instagramnya, Twitternya semua kelihatan semua di situ ya. Jadi tolong semuanya manfaatkan tadi media sosial untuk hal-hal yang baik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang banyak sekali di MBKM, silahkan adik-adik manfaatkan. Untuk nanti pada saat adik-adik selesai, bukan hanya IP 4 nanti yang dilihat, yang dilirik orang. Ya, tapi portofolio CV kalian tuh harus banyak juga. Apa sih yang udah dilakukan? Itu kalau nggak ada isinya akan jadi percuma walaupun nanti IP kita mungkin 4 jadi mahasiswa paling pinter di kelas kita, tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain dan lain-lain. Mungkin itu dari saya, Bu Cindy dan juga Pak Bambang, adik-adik semua, terutama yang 8 orang ini. Ya, mungkin nanti kalau ada yang selalu difasilitasi ya kebutuhan-kebutuhan persiapan adik-adik untuk berangkat akan difasilitasi oleh KUI dan kita semua di sini akan tetap membantu adik-adik semua sehingga nanti bisa berangkat. Ya saya nggak tahu nih situasinya kan COVID tambah tinggi ya, apakah berangkatnya sesuai dengan waktu ataukah nanti ada yang mundur dan lain-lain, tapi tetap kita selalu optimis pasti adik-adik semua bisa berangkat ya, dan nanti saat kembali sharing lagi ke kita apa sih yang udah didapat di sana gitu ya. Kalau sekarang sharing nanti sharing lagi ke kita semua. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk jawabannya Ibu Ria. Ini beberapa pertanyaan yang cukup cukup urgent untuk anak-anak di sini. Kemudian apakah closing remarks dari Ibu atau Pak Bambang? Saya masa Pak Bambang aja ya karena saya udah cukup. Pak Bambang silakan Pak ya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor, Pak Warek 1, Pak Warek 2, dan Ibu Warek 3. Para Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wadek, para Kajur dan Kaprodi dan Bu Sidi serta adik-adik para mahasiswa yang tentu sangat berbahagia pada hari ini. Tentu kita tadi sudah mendengarkan beberapa arahan nasihat dari Ibu Rektor dan Ibu Warek 3 terkait berbagai hal. Dari saya sih mungkin ada yang perlu dilaporkan ke pimpinan maupun disampaikan ke adik-adik sekalian bahwa ya saya ucapkan selamat atau bravo untuk adik-adik sekalian karena jumlah yang daftar dalam Indonesian International Mobility Award ini lebih dari 2.500 orang. Dan dari orang-orang yang pandai tentunya, yang hebat. Jadi dari lebih dari 100 perguruan tinggi di Indonesia. Jadi achievement dari adik-adik ini bukan main, yang tentu kita sangat appreciate. Dan on behalf of kampus kita tercinta ini, saudara-saudara akan mempersonifikasikan di negara masing-masing, dan ini menjadi duta
yang akan dilihat dari berbagai performance-nya. Jadi ini juga menjadi catatan. Jadi kalau duta besar itu bukan hanya duta besar ini, tapi duta itu juga menjadi representasi dari Indonesia. Ya saudara-saudara, nanti di Amerika, di Inggris, di Malaysia, di Korea, yang tentu di sana juga banyak warga kita ya, diaspora kita banyak. Kemudian juga ada PPI-nya. Dan jangan salah juga nanti harus kontak dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terdekat. Kalau di Amerika Serikat kan ada 6-7 perwakilan kita ya, baik di Washington, di New York, di KJRI New York, Chicago dan sebagainya. Di Inggris ya di London, kemudian Korea ada di Seoul, dan ini harus di-engage terus. Nanti mohon komunikasi dan buka email dari kedutaan-kedutaan kita. Nanti saya akan share ke Bu Cindy nomor telepon atau juga mungkin email dari kedutaan besar kita, termasuk Adikbud atas pendidikan kebudayaan yang selalu menolong. Nanti harus dekat juga selama 6 bulan itu dengan perwakilan kita, baik dengan Adikbudnya, dengan imigrasinya kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan dalam perdokumenan, dan dengan konsuler, karena itu akan memberikan proteksi bagi saudara-saudara sekalian kalau ada sesuatu hal. Nah ini perlu selalu untuk komunikasi. Begitu juga di dalam visa yang akan diberikan oleh kedutaan besar mereka di Jakarta. Mohon diakses website atau emailnya di yang Jakarta ini. Tadi disampaikan juga bahwa tentu nanti harus menjadi jembatan ya bagi kampus UPN dengan universitas di mana adik-adik itu belajar, dan ini bisa di follow up untuk menjadi nanti kerjasama. Jadi mohon untuk selalu engage dengan dosennya, dengan bidang internasional dan lain-lain, sehingga begitu kembali itu bisa bukan hanya sekedar nanti untuk menjadi mahasiswa S2-nya, tetapi bisa menjadi jembatan untuk membuat kerjasama antara UPN dengan York University misalnya, atau dengan Sussex University, Pennsylvania dan sebagainya. Nah ini bisa dibuat nantinya apakah bentuknya Memorandum of Agreement atau Memorandum of Understanding dari universitas atau dari fakultas di dalam kerjasamanya. Ini barangkali yang sangat penting, dan di sana mungkin juga bisa ditanyakan apakah ke Adikbudnya atau ke koordinator bidang Pensosbudnya mengenai diaspora Indonesia, PPI-nya juga. Kemudian juga ada Indonesianis biasanya. Banyak sekali Indonesia kita di Amerika, yaitu orang-orang yang cinta Indonesia, dia berpikir Indonesia tapi dari sisi politiknya, dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Jadi ini penting untuk ke depan bahwa para profesor atau doktor ini, ahli-ahli Indonesianis di Amerika ini akan bisa membantu saudara-saudara sekalian. Saya kira mungkin itu Bu Warek yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon dimanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk masa depan saudara-saudara sekalian, dan mungkin juga untuk adik-adik yang nanti akan join di IMSA yang selanjutnya. Dan satu lagi mohon untuk diupdate terus, alert terus untuk selalu lihat Pokja ya, email dari Pokja ISMA maupun kampusnya, karena ada malam hari kalau tidak salah sudah ada dengan UPenn ya, University of Pennsylvania, itu apakah sudah join dengan kemudian Yonsei, dan kalau tidak salah Korea juga sudah ada komunikasi dengan kampusnya masing-masing. Nah mohon selalu untuk melihat website atau email apapun yang mungkin perlu segera dilakukan, dan tentu dalam gabungan KUI WA Group itu nanti Bu Sini dengan Rina akan selalu update, dan jangan sungkan kalau ada hal-hal yang memang perlu bantuan. Saya kira itu kewajiban KUI untuk membantunya, dan saya tentu dengan kawan-kawan akan komunikasi dengan Ibu Warek dan Pak Warek satu, dan tentu arahan selanjutnya dari Bu Rektor. Sekiranya demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi untuk adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bapak, Ibu, para pimpinan yang turut hadir pada hari ini. Saya senang sekali dengan pencapaian adik-adik di sini dan perhatian dari Bapak Ibu pimpinan yang juga sangat membantu kami di KUI. Baik, saya pikir cukup dari saya juga. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekeliruan kata dan tindakan selama memoderatori acara ini, dan kepada Allah pastinya saya selalu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Mungkin sebelum berangkat bisa vaksin dulu nggak ya adik-adik mahasiswa ini? Ya, vaksin dulu kali ya, walaupun tidak ada persyaratan vaksin ya. Bu Sini boleh dipoto dulu Bu Sini Oh, dan boleh, di screenshot boleh, ya Pak. supaya Iya. semuanya di Ya. on cam ya. Mohon Bapak Ibu on cam. Mungkin smiley dulu kali ya. 1, 2, 3. Sebentar, nanti salam bela negara ya. Bela negara ya. Ya. Salam bela negara, 1, 2, 3. Baik, sudah Bapak. Baik, terima kasih semuanya. Sukses semuanya, hati-hati semua, jaga kesehatan, sehat-sehat semua ya. Ini saya stop record ya, Ibu. Ya. Recording stopped. Kasih semua, Pamit, makasih Bu, Bu ya. Cindy ya. Ya, terima kasih Bu Ria, Ya. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya buat leave, oh ini nggak bisa leave all meeting ya. Oh dari hostnya tadi mana ya? Mbak Desti ya Bu. Desti. Iya Ibu. Iya. Pokoknya gini ya, Desti, adik-adik semua nanti kalau ada masalah perlu bantuan, jangan sungkan-sungkan ngomong dengan kita ya. Pasti kita akan bantu ya kalau adik-adik semua mengalami kesulitan untuk ada masalah apapun ya. Oke, Desti. Sudah disiapkan grupnya, Dok. Oh ya, oke, sip. Terima Ya, kasih. grup di AKPK. Ya. Baik. Terima kasih. Saya izin keluar. Mungkin Desti sebagai host bisa di stop kali ya. Iya, Terima Bu, kasih baik. semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Saya izin menyelesaikan. Terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat semua. Sama-sama Bu Arek. Ya.